Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Waalaikumsalam. semuanya, Ibu Sari dan juga Ibu Dinda. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali, walaupun tidak tatap muka ya, tapi tatap maya di Zoom meeting pada malam hari ini dalam rangka menyelesaikan tugas perkuliahan kita, yaitu eksplorasi matematis melalui virtual tour ya di Istana Asia. Baik, izinkan saya untuk berbagi layar. Oke, sebentar. Bisa dilihat ya di situ ya, Bu ya. Tampilan layar saya bisa kelihatan di sana? Oke, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, pertama kita ini sekarang kita sedang buka virtual tour gitunya ya. Jadi dengan ini walaupun kita tidak berkunjung secara langsung ke Istana Siak, namun dengan adanya virtual tour ini kita bisa seolah-olah berada langsung ya di Istana Siak tersebut. Sekarang untuk agar kegiatan kita ini lebih jelas, lebih terarah, kita coba dulu virtual tour ini, kita lihat sedikit. Ini masih dari gerbang ya, jalan menuju gedung Istana Asia itu sendiri. Nah, ini dia Istana Siaknya. Nah, sekarang kita berada tepat di depan pintu Istana Siak. Oke, sekarang kita coba masuk. Nah, ini lobby ya, lobby. Ini alam bagian depan ya, terasnya. Bagian depan. Nah, di sini bapak-bapak petugas Istana Siak biasanya mereka bisa memandu kita untuk masuk. Mereka bisa memberikan penjelasan juga. Biasanya kalau masuk itu sebelah kanan berarti ya, sebelah kanan sini kita mulainya. Oke, ini bagian dalam. Lalu di sini ada cermin besar, banyak beberapa cermin, ada meja rapat. Lalu kemudian kita coba mengarah sini, misalnya kita mulai dari kanan, ini ada jendela, lalu kemudian di bagian sini, nah ini kita hanya tinggal ngikutin, mengklik setiap anak panah, lalu kita akan diarahkan seolah-olah kita sedang berada dan berdiri tepat di depan di atas anak panah tersebut. Jadi kita bisa berkeliling. Tentu kita sama-sama tahu bahwa Istana Siak ini terdiri dari dua lantai ya. Oke, baik Ibu Sari dan Ibu Dinda. Kira-kira itu untuk virtual tour kita. Nanti bisa dilanjutkan, setiap kita bisa melanjutkan sendiri. Nah, sebagaimana tujuan dari kegiatan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengeksplorasi Istana Siak dan menghubungkannya dengan matematika, gitu ya. Ya, Ya, Pak. dan bisa menggunakannya dalam proses pembelajaran di kelas, terutama di sekolah dasar. Baik, untuk itu saya mohon izin untuk berbagi tampilan layar presentasi. Oke, nah, baik. Ini bagian depannya. Nah, kalau menurut saya dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, kalau kita explore Istana Siak tersebut atau virtual tour tadi, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, kita ambil dalam rangka mengajarkan matematika di kelas, terutama di sekolah dasar, gitu ya. Nah, yang pertama ada dua hal kalau menurut saya di sini yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan pengukuran panjang ataupun lebar ataupun misalnya jarak. Lalu juga kita bisa mengestimasi panjang dengan menggunakan organ tubuh. Nah, baik, kita masuk sini pengukuran. Nah, ini tangkapan layar yang saya ambil dari virtual tour yang kita lihat tadi. Pertama pengukuran misalnya. Tujuannya misalnya siswa memahami pengukuran panjang ataupun jarak. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah siswa bisa menghitung jumlah langkah gitu ya. Jumlah langkah um, dari pintu gerbang utama sampai ke gedung istana gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Namun ini jika kita berkunjung ke Istana Siak.
Namun jika kita menggunakan virtual tour ini, maka kita bisa menghitung jumlah popping block ya. Ini popping block ataupun ubin gitu ya, popping block nih ya, karena dia masih bagian luar. Nah, kita hitung popping blocknya berapa sampai ke pintu, sampai ke gedung utama dari Istana Siak. Nah, ini melakukan pengukuran. Bagaimana melakukan pengukuran dengan cara ini? Nah, maka kita bisa membuat contoh soal matematika yang berhubungan dengan contoh tadi. Misalnya, hitunglah jumlah langkahmu dari gerbang utama Istana Siak ke gedung Istana Siak. Setelah itu, ukur panjang langkahmu dan tentukan jarak antara gerbang utama dan Istana Siak, utama Istana Siak ke gedung Istana Siak. Jadi, ini soalnya. Siswa diminta untuk menghitung langkah, lalu kemudian ukur panjang langkahnya, lalu kalikan jumlah langkah dengan panjang langkahnya. Maka didapatkanlah nanti jarak antara gedung utama dengan uh, gerbang utamanya. Nah, kalau dari sini tadi contoh kedua adalah menghitung jumlah popping block atau ubin dari gerbang utama Istana Siak sampai ke gedung Istana Siak, lalu mengukur panjang popping block dan menentukan jarak. Nah, cara penyelesaiannya pertama kita hitung langkah. Misalnya, kalau langkahnya itu 400 langkah dan panjang langkahnya adalah 50 cm, maka jarak antara gerbang utama sampai ke gedung Istana Siak adalah 400 dikali 50 cm, maka didapatkan hasil 20.000 cm jika dimeterkan menjadi 200 meter. Ini contoh saja. Lalu kemudian agar apa yang dipelajari di awal tadi lebih menyenangkan, lebih bermakna, dan lebih nyata, maka sebaiknya siswa itu ditantang untuk melakukan pengukuran dengan anggota tubuh lainnya. Jadi tidak hanya dengan langkah. Dan juga terhadap benda lainnya di Istana Siak atau di benda yang dilihat tadi di virtual tour. Nah, dengan demikian nanti siswa bisa mengestimasi panjang dengan menggunakan organ tubuh lainnya. Misalnya nih, ini tadi adalah tangkapan layar dari jendela Istana Siak. Lalu ada soalnya misalnya seperti ini. Berapa panjang jendela ini? Gunakan jengkalmu. Jadi tidak lagi menggunakan langkah, tapi menggunakan jengkal. Lalu siswa mengukur panjang jendela dengan jengkalnya. Misalnya, jika panjang jendela itu 15 jengkal dan satu jengkal panjangnya 15 cm, maka panjang jendela itu adalah 15 kali 15 cm, maka hasilnya adalah 225 cm atau 2,25 meter. Nah, ini sebagai tambahan untuk di dalam gedung, siswa juga bisa mengukur panjang dari ruangan di Istana Siak itu dengan cara menghitung banyak ubin. Misalnya, dari satu sudut ke sudut yang lain ada 20 ubin. Dan setiap ubin panjangnya 60 cm, maka panjang ruangan tersebut adalah 20 dikali 60 cm, sama dengan 1.200 cm atau 12 meter. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita eksplor secara matematika di Istana Siak menggunakan virtual tour. Nah, itu teman-teman dari saya untuk pengukuran. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Menarik kayaknya Pak Wiraya. Apabila kalau murid langsung bisa berkunjung ke sana ya, mengukur dengan berarti Bapak ini membuat soalnya dengan hitungan tidak baku ya Pak ya. Tadi dengan Ya, langkah betul. dan dengan jengkal ya. Ya, ada jengkal, Soal langkah kedua ya gitu. Pak ya. Betul, betul, Ibu. Jadi anak Namun, merasa lebih nyata untuk mengerjakan tugasnya ya Pak ya. betul Ibu, karena ini kan virtual tour ya. Tapi Hmm. untuk nyatanya nanti itu bisa kan ini kalau mengukur di sananya karena virtual tuh kita sulit ya mengukur ubinnya itu berapa gitu. Sulit. Nah, untuk nyatanya nanti kita lakukan di kelas dengan benda yang lebih nyata, misalnya meja, misalnya jarak antara papan tulis ke pintu, gitu kan. Tapi
kita memperkenalkan cara mengukuran ini menggunakan virtual tour dulu, begitu paham baru kita bawa ke pengukurannya di kelas. Gitu, Ibu. Baik, baik. Ada tambahan atau kita lanjut? Eh, lanjut aja Pak. Lanjut ya, Bu Dinda? Iya. Bu Ya, Dinda baik. bagaimana? Lanjut aja, Pak. Oke, baik. Tentu dari beda kepala, beda ini ya, beda pendapat gitu ya, beda sudut pandang. Nah, mari kita dengar pula bagaimana sudut pandang eksplorasi matematika dari virtual tour ini berdasarkan Ibu Sari Mardiah. Silakan Ibu Sari Mardiah untuk diberikan pandangannya terhadap topik kita malam hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Wira. Selanjutnya bagian Ya, saya sama-sama ya. Bu. Kalau saya eksplorasi matematikanya pada Istana Siak ini saya lebih fokus ke bangun datar, bangun ruang dan simetri. Mungkin soal yang saya berikan ini agak sederhana, berupa game dan sangat sederhana Pak. Tapi kita lihat dulu Pak ya. Ya, silakan Bu. Sudah Pak? Kelihatan? Kelihatan layar saya Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, saya seperti kita ketahui Istana Siak itu adalah salah satu warisan budaya yang megah dan penuh keindahan. Saat ini kita melihat denah atau tampak depan istana ya, kita akan menemukan bahwa bangunan ini memiliki pola yang sangat teratur dan seimbang. Jika kita membayangkan melipat denah Istana Siak, tepatnya di tengah, kedua sisi bangunan akan saling menutupi dan terlihat sama persis. Berarti ini adalah materi simetri lipat. Ya, bisa diberikan kepada siswa kelas 4 atau kelas 5. Lalu saya memberikan pengertian simetri lipat itu apa? Simetri lipat itu adalah suatu keadaan di mana sebuah bangun atau gambar dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama besar dan bentuknya saling mencerminkan jika dilipat pada bagian tertentu. Garis tersebut disebut garis simetri. Nah, saya jadikan medianya yaitu gambar atau foto dari Istana Siak ya Pak ya. Nah, seperti ini petunjuk permainannya. Rasa saya untuk materi game simetri Istana Siak ini bisa menimbulkan motivasi dan minat belajar anak dengan matematika dan dia tahu ada budaya atau warisan budaya yang ada di Riau gitu Pak. Petunjuk permainannya yang pertama gambar Istana Siak ini kita lipat, lalu siswa bergantian melipat gambar Istana Siaknya, terus mereka menemukan berapa banyak simetri lipat pada bangun Istana Siak tersebut. Perhatikan gambar Istana Siak dan cari bagian-bagian terlihat sama jika dilipat, misalnya pintunya, jendela, atau atap. Skor yang tertinggi diberikan pada yang menemukan simetri lipat yang terbanyak. Ini mungkin menjadi salah satu game yang bisa kita buat di kelas ya, Pak ya. Kalau Iya, Bu. untuk di kelas 2, nah, karena saya ngajar di kelas 2 sekarang, saya buat ini petualangan di Istana Siak. Mungkin judulnya tidak semena terlalu keren ya Pak ya. Contoh soalnya gini kan saya tampilkan gambar jendela, gambar jendela setelah melihat VT tadi, saya buat soal, contoh soal sederhana di Istana Siak ada 2 jendela kanan dan 2 jendela kiri dari pintu utama. Berapa jumlah pintu di Istana Siak? Tentunya mudah ya Pak ya, 2 ditambah 2 sama dengan 4 jendela. Lalu saya Iya. kasih tantangan seperti Bapak tadi, meminta anak untuk membuat soal matematika tentang Istana Siak. Misalnya soal tentang jumlah tangganya, jendelanya, atau ornamen lainnya. Nah, di situ kita membangkitkan anak untuk berpikir lebih kritis lagi dan kreatif ya Pak. Iya. Selanjutnya untuk bangun datar,
Bisa dilaksanakan di kelas 3. Saya memperlihatkan gambar Istana Siak dari depan dan saya gambar seperti ini. Nah, kita analogikan seperti persegi panjang. Jadi di sini saya buat soalnya, misalnya dinding Istana Siak pada gambar depan yang C dan D memiliki panjang 10 meter dan lebar dinding BD dari sisi B ke D itu adalah 5 meter. Berapakah luas dinding tersebut? Nah, seperti kita ketahui untuk mencari luas persegi panjang itu ada menggunakan rumus yaitu luas yaitu panjang kali lebar. Jadi 10 meter kali 5 meter sama dengan 50 meter. Selanjutnya untuk bangun ruang, saya memperlihatkan Istana Siaknya dari atas, dipoto dari atas. Maka berbentuk bangun ruangnya seperti balok. Nah, saya berikan dulu apa itu balok kepada siswa. Terus saya jelaskan balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi panjang. Balok merupakan salah satu jenis prisma di mana alas dan atapnya berbentuk persegi panjang yang kongruen. Nah, contoh soalnya dan ciri-cirinya juga bisa diberikan. Contoh soal yang saya sajikan contohnya seperti ini. Hasil foto Istana Siak dari atas berbentuk balok memiliki panjang 8 cm dan lebar 5 cm dan tinggi 10 cm. Coba hitung keliling balok tersebut. Seperti kita ketahui untuk rumus keliling mencari keliling balok adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, di sini caranya 4 kali 8 cm tadi panjangnya, lalu 10 lalu lebarnya 5 cm dan tingginya 10 cm, kita jumlahkan, maka 4 kali 23 cm sama dengan 92 cm. Nah, lalu saya juga menampilkan ini, seperti Bapak bilang tadi, ini di bagian apa tadi Pak? Bagian depannya ya Depannya, Pak ya, ada petugas bagian depan. menyambut tamunya ya Pak ya. Nah, di situ ada kaca yang berbentuk lingkaran di atas kaca jendela. Bisa kita Ya. buat jadi soal juga. Di Istana Siak Sri Indrapura terdapat jendela-jendela berbentuk setengah lingkaran. Di bagian atasnya yang menjadi ciri khas atau arsitektur Melayu dan Eropa klasik. Salah satu jendela memiliki bagian atas berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 120 cm. Berapakah luas bagian atas jendela tersebut yang berbentuk setengah lingkaran? Nah, di sini diameter jendela itu 120 cm, maka jari-jarinya adalah 60 cm. Untuk mencari luasnya dengan rumus setengah kali V kali R kuadrat sama dengan 5.652 cm. Nah, seperti itu yang bisa saya eksplor dari VT ini ya Pak. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan? Ya, Dinda ini Kak mau nanya nih. Ada ya, saran? silakan. Tanya dulu ya Silakan. Pak. Tanya, Pada Bu. materi yang untuk apa tuh Kak? Yang lipat, simetri Ya, lipat. simetri lipat tadi ya. Kan itu kan misalnya dilipat kan Kak. Jadi kalau Ya. misalnya kita dari sini kan medianya palingan kita gambar itu. Nah, Mm-mm. itu tuh gambarnya kan pada umumnya kalau misalnya Istana Siak itu kan cuman palingan bagian depannya aja ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita mau buat itu jadi medianya nanti simetri lipatnya gimana tuh ya, Kak? Atau kita medianya kita buat lagi sendiri atau cuman yang di print gambar depannya aja gitu? Oh, kalau saya buat ini Bu Dinda gambar biasa aja, gambar gambar istana bagian depan aja di print seperti itu. Oh. Jadi Ya, nanti dari situ aja dilipat ya. ya. Karena ada jendelanya, ada pintunya. Jadi berapa 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 tadi ya? Berapa banyak yang didapatkan tadi dari simetri lipatnya? Oh, oke. Oh, iya. Ya, makasih Bu Sari. Iya, Bu Dinda. Ya, Ada baik. Kalau pertanyaan dari lagi, saya Pak? tadi, kalau saya tidak pertanyaan ya, cuma ingin Saran, Pak? menambahkan juga, Boleh, tadi Pak. menambahkan saja tadi
untuk bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang juga bisa dilihat dari beberapa benda yang ada di ruangan tadi ya Bu ya. Iya, Misalnya Pak. kayak ada meja bulat di bagian sebelah kanan dari gedung tersebut, terus ada jam misalnya jam lama itu ya, jam yang bisa berbunyi itu yang bentuknya seperti balok gitu ya. Jadi bisa juga. Ini menarik Ibu, memang banyak hal banyak apa bangun ruang, bangun datar yang bisa dipelajari dari dari virtual tour ini. Terima kasih Baik, Pak gimana? Wira. Sama-sama Sekian Ibu dari saya. Sari. Iya, sama-sama. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang ternyata beda orang itu sudut pandangnya berbeda. Kalau saya tadi pengukuran, ternyata Ibu Sari bisa melihatnya dari bangun ruang, bangun datar gitu, simetri juga gitu ya. Nah, kalau gitu tidak afdol rasanya kalau kita tidak mendengarkan juga pandangan dari Ibu Dinda ya, dengan video tour yang sama, tapi tentu akan ada pandangan yang berbeda. Ya, silakan Ibu Betul, Pak. Dinda disampaikan pandangannya. Oke, baiklah Pak Wira dan Bu Sari. Di sini saya izin share screen dulu. Ya, silakan. Oke, di sini pada eh, VT yang tadi pada bangunan Istana Siak itu, di sini saya melihat adanya aspek matematika pada pola dan perkalian sederhana, di mana biasanya ini terdapat pada siswa kelas 2 dan kelas 3. Nah, sebagai yang sudah diterangkan tadi pertama oleh Pak Wira dan Bu Sari, di mana eh, pada kawasan Riau itu sebelumnya ada suatu kerajaan Melayu Islam yang dimana dinamakan adalah Kesultanan Siak Sri Indrapura, di mana pada bangunan ini memiliki dua lantai dengan arsitektur yang memadukan antara gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Nah, pada bangunan istana ini memiliki masing-masing fungsi yang berbeda-beda. Lalu ya di sini saya lampirkan beberapa gambar yang saya ambil mungkin dari sumber lain yang tidak dari virtual account tadi, cuman mungkin hampir sama. Nah, di sini terdapat 4 gambar di mana ada gambar depan atau bagian depan dari bangunan istana, lalu ada ruang makan, ada ruang seperti ruang tamu ya, dan seperti ada gambar ruang museum. Nah, di sini terdapat beberapa ornamen pada bangunan Istana Siak ini. Di sini yang pertama pada materi pola, dari beberapa gambar tersebut di sini saya mengambil gambar di ruang makan, di mana pada ruang makan ini terdapat ubin atau lantai yang dipergunakan di situ atau sekarang tuh banyak disebut keramik. Eh, pada keramik ini dapat ditentukan adanya pola pada lantai istana Siak ini, yaitu di mana pola ini dapat dilihat dan dihitung dengan beberapa banyak keramik yang digunakan pada lantai di suatu ruangan. Lalu kita hitung secara ke bawah atau kolom jumlah keramik yang digunakan. Jika memiliki jumlah yang sama, maka keramik tersebut memiliki pola yang sama. Lalu di sini saya mungkin membuat suatu tes atau latihan yang dapat digunakan, di mana apabila kita ingin menentukan pola itu kan adalah suatu susunan yang sama. Nah, di sini saya ada membuat 2 gambar. Yang pertama itu ada gambar seperti ruang tamu, di mana di sini bisa saja apabila anak-anak tersebut dapat berpikir atau melihat secara langsung, pada gambar ini terdapat beberapa uh, pintu yang bisa dilihat atau dihitung oleh anak-anak tersebut. Lalu ada juga jendela pada bagian depan bangunan Istana Siak ini yang nantinya bisa saja itu terbentuk pola.
Nah, seperti ini. Pada ornamen yang ada pada Istana Siak ini, kita juga dapat mempelajari perkalian sederhana, di mana pada umumnya anak-anak kelas 2 atau kelas 3 SD itu sudah belajar perkalian. Nah, saya mengambil contoh yang sama itu pada ubin atau lantai yang ada pada Istana Siak ini. Nah, pada gambar ubin yang ada di atas, seperti contoh ini, saya mengambil contohnya seperti ini. Kita itu dapat mempelajari perkalian yang sederhana. Yaitu pada ubin tersebut, kita hitung ubin tersebut terdapat 5 baris ubin. Lalu, untuk mengetahui berapa banyak seluruh ubin kita menggunakan konsep pola, yaitu kita hitung berapa banyak ubin pada kolom yang ada di suatu ruangan misalnya. Nah, jika pada kolom yang ada di lantai Istana Siak itu ada sebanyak 5, maka kita dapat menggunakan perkalian 5, di mana baris dikalikan dengan kolom, yaitu di mana barisnya ada 5 dan kolomnya itu ada 5. Jadi kita kalikan 5 dikali 5 adalah 25. Maka dapat diketahui bahwa terdapat 25 ubin yang ada pada suatu ruangan atau yang digunakan pada satu ruangan yang ada di Istana Siak tersebut. Lalu di sini saya mencoba untuk memberikan soal lagi. Nah, yaitu pertanyaannya pada jendela depan yang ada di bangunan Istana Siak itu. Nah, yang bunyi pertanyaannya itu, jika dilihat dari depan, pola apakah yang terdapat pada jendela Istana Siak tersebut, lalu ditentukanlah perkalian sederhana yang terdapat pada jendela Istana Siak tersebut. Nah, perkalian sederhana ini dia bisa dihubungkan oleh pola. Jadi maka di sini saya mungkin ada 2 pertanyaan, yaitu ada pada pola dan berapakah perkalian sederhana dari pola tersebut. Selanjutnya ada untuk agar pembelajaran itu menyenangkan dan menimbulkan rasa ingin tahu siswa tersebut. Di sini saya ada membuat suatu permainan edukatif dari jendela depan yang ada pada Istana Siak tersebut, di mana pada jendela-jendela yang ada di Istana Siak itu kan mempunyai hiasan atau corak pada tiap jendelanya. Nah, jadi di sini saya minta anak-anak tersebut nantinya untuk menghitung pada tiap jendela Istana Siak itu corak apa atau pola apa yang terdapat pada hiasan tersebut. Lalu dihitung dan dikalikan berapa banyakkah jadinya pola pada jendela Istana Siak tersebut. Sekiranya hanya itu yang saya dapat jelaskan, yang saya dapat dari video TikTok tersebut. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau saran? Ya, ini menarik ya Ibu Dinda ya, dari pola ya. Nah, Iya, Pak. ternyata dengan menghitung ubin saja, udah menghitung bagian ke samping dan ke bawah, jika jumlahnya sama, maka dia bisa juga menentukan bentuk ya. Ya, oh, ternyata Iya, dia Pak. jadinya apa persegi panjang atau misalnya jadi apakah dia bujur sangkar gitu bentuk ruangan itu ya. Menarik. Menarik sekali Bu Dinda. Terima kasih atas pandangannya. Ibu Sari ada tanggapan? Iya. Iya, menarik Pak untuk soal Ibu Dinda yang buat yang nomor 2 tadi kan gambar jendela, langsung dibuat jendela satu-satu persatu seperti itu menjadi siswa lebih paham dia ya Pak ya. Ya. Oke, baik Oke. Baik. ibu-ibu, teman-teman Terima. semua, ternyata banyak hal yang bisa kita ambil dari eh, virtual tour ya, yang kita lihat tadi dan bagaimana kita mengaitkannya dengan mata pelajaran matematika dan bagaimana kita membawanya ke kelas. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi bahan diskusi kita pada malam hari, tetapi benar-benar kita implementasikan di kelas kita ya. Mudah-mudahan siswa kita lebih mudah memahami tentang pengukuran, lalu kemudian juga bentuk bangun datar bangun ruang, simetri, lipat, dan juga pola begitu ya. Baik, Bapak-bapak, baik-baik Ibu, rekan-rekan semua ya. Eh, saya rasa demikian untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kontribusinya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya.
Kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh.